Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf kepada Bapak Arif dikarenakan saya terlambat mengumpulkan tugas. Saya baru sampai rumah dikarenakan saya ada urusan di luar kota dan saya meminta izin untuk membuat video susulan dari kelompok 10 algoritma dan pemrograman 2. Sebelumnya, kelompok saya sudah membuat video. Saya dan kelompok saya terjadi miskomunikasi. Jadi di sini saya akan melaksanakan tugas saya. Sebelumnya saya dari kelompok 10 algoritma dan pemrograman 2. Sini saya akan membuat video penjelasan modul 1 dan modul 2 tentang rekursif, palindrom, dan brute force. Perkenalkan, nama saya Raffiat Muhammadiyah, NIM 222410101091. Pertama, modul 1. Soal 1. Buatlah algoritma untuk mengecek apakah list berisi n bilangan merupakan palindrom. Hint, lakukan pengecekan apakah bilangan 1 dan bilangan n sama. Jika berbeda, maka bukan palindrom. Jika sama, lanjutkan pengecekan untuk bilangan kedua sampai dengan n-2 dengan cara yang sama secara rekursif. Soal 1.a, periksalah apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Kemudian yang poin B, desain dan implementasikan palindrom untuk mengecek apakah list merupakan palindrom. Yang poin C, buat pohon rekursif untuk menggambar eksekusi palindrom dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Dan yang D, jelaskan tahapan eksekusi palindrom dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, soal 1 ini, buatlah algoritma untuk mengecek apakah list berisi n bilangan merupakan palindrom. Hint, melakukan pengecekan apakah bilangan 1 dan bilangan n sama. Jika berbeda, maka bukan palindrom. Jika sama, lanjutkan mengecekkan untuk bilangan kedua sampai dengan n-2 dengan cara yang sama secara rekursif. Nah, di sini ini adalah program kami yang kami buat untuk mengecek apakah satu bilangan palindrom atau bukan. Next. Soal 1 yang poin A, periksalah apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Nah, pengecekan ini bisa dilakukan secara rekursif dengan memiliki base case, recursive case, dan menerapkan recursive case berkali-kali menuju base case. Nah, bisa ditarik kesimpulan soal 1 yang poin A ini ada dan bisa. Next. Soal 1 poin B. Desain dan implementasikan palindrom list untuk mengecek apakah list merupakan palindrom. Dalam kode tersebut, dalam program tersebut, base case terletak pada baris ke-6, di mana jika variabel Y sama dengan variabel list,
maka rekursif dihentikan dan program mencetak bahwa list adalah palindrom. Recursive case terdapat pada line 12 pada fungsi palindrom x, y, parameter x dan y digunakan untuk memeriksa apakah elemen ke min x sama dengan elemen ke min n y plus 1, di mana n adalah panjang list. Jika sama, maka rekursi dilakukan dengan memeriksa elemen berikutnya dengan memanggil kembali fungsi palindrom dengan nilai parameter x plus 1 dan y plus 1. Jika tidak sama, maka list tidak merupakan palindrom. Dan cetak pesan yang sesuai. Pada akhirnya, apabila seluruh elemen pada list telah diperiksa dan semua pasangan elemen yang berlawanan posisinya sama, maka fungsi akan mencetak bahwa list merupakan palindrom. Nah, implementasikan palindrom ini terdapat pada fungsi palindrom x, y. Fungsi ini merupakan rekursif dengan rekursi sampai indeks terakhir dengan membandingkan elemen di indeks x dan min y atau indeks dari belakang. Jika elemen-elemen pada kedua indeks sama, maka akan dipanggil kembali fungsi palindrom dengan nilai indeks x plus 1 dan y plus 1 untuk memeriksa elemen berikutnya. Jika tidak sama, maka fungsi akan langsung mengeluarkan output list bukan palindrom. Ini. Next. Soal 1.c, buatlah pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi palindrom dengan list 1, 2, 3, 4, 2. Berikut adalah contoh pohon rekursif dari program kami. Next. Soal 1 dan yang terakhir, soal 1.d, jelaskan tahapan eksekusi palindrom dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, pada step pertama, fungsi checklist palindrom akan dipanggil dengan argumen list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Karena panjang list tersebut lebih dari 1, maka fungsi akan dipanggil dirinya sendiri dengan menghilangkan nilai 1 pada argumen sehingga menjadi list 2, 3, 4, 2. Pada step 2, fungsi cek palindrom akan dipanggil lagi untuk mengecek list 2, 3, 4, 2, maka akan menghasilkan list 3, 4. Pada step 2, fungsi cek palindrom akan dipanggil lagi untuk mengecek list 2, 3, 4, 2, maka akan menghasilkan nilai base case false karena nilai 3 dan 4 tidak sama. Nah, sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.